Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Syarif, NIM 1015311136118 dari kelas AK18I. Di sini saya akan membahas materi tentang utang antar perusahaan, di mana transaksi ini terkait dengan perusahaan induk membeli obligasi perusahaan anak, di mana diketahui obligasi beredar dibeli oleh induk, atau lebih gampangnya PT anak menjual ke PT induk. Transaksi ini disebut dengan upstream. Langsung saja kita bahas contoh soalnya. PT induk memiliki 90% saham PT anak yang diperoleh dengan nilai buku seharga 9.225.000 pada tanggal 31 Desember 2016. PT anak memiliki modal 10 juta dan laba ditahan 1.250.000. Tanggal 1 Januari 2017, PT anak mempunyai obligasi 10% 5 tahun per 20% dengan nominal 10 juta yang beredar dan diskonto amortisasi sebanyak Rp300.000. Pembayaran bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli. Kemudian jatuh tempo obligasi pada 1 Januari 2022. Maka didapat nilai nominal obligasi PT anak yang beredar sebanyak 10 juta. Nilai nominal ini kadang disebut nilai pari atau nilai dasar. Kemudian nilai diskonto sebanyak 300.000 dari diskonto amortisasi sebanyak 300.000. Maka didapat nilai buku sebesar Rp9.700.000. Kemudian 300.000 ini diamortisasi diskon selama 5 tahun dengan 300.000 bagi 5, maka didapat Rp60.000 per tahun, di mana angka ini akan bertambah 60.000 tiap tahunnya. Nilai buku yang awalnya 9.700.000 akan kembali ke nilai nominal sebanyak 10 juta rupiah. Selanjutnya, ini adalah laporan konsolidasi dari PT induk dan PT anak. Selanjutnya, pada tanggal yang sama, PT induk membeli 50% obligasi dengan harga Rp5.150.000. Pembelian ini menghasilkan rugi konstruktif. Mengapa terjadi rugi konstruktif? Karena harga beli yang dihasilkan PT induk lebih besar dari obligasi yang ada. PT induk menghitung rugi konstruktif atau investasi obligasi, di mana obligasinya sebesar Rp4.850.000 didapat dari 50% kali 10 juta kurang 300.000. Sedangkan harga beli obligasinya sebesar 5.150.000. Maka PT induk mengalami rugi konstruktif sebesar 300.000. Rugi ini akan diakui perbagian dengan 300.000 bagi 5. Didapatkan hasil 60.000 per tahun. Untuk PT anak menghitung premi atau utang obligasi. Nilai nominal obligasi sebesar 5 juta didapat dari 50% kali 10 juta. Sedangkan harga jual sebesar 5.150.000. Jadi PT anak akan mendapatkan premi sebesar 150.000. Kemudian premi itu akan diamortisasi selama 5 tahun, maka didapat hasil sebanyak 30.000 per tahun. Premi obligasi itu sendiri terus berkurang 30.000 dari 150.000, sehingga nilainya akan kembali menjadi 5 juta sesuai dengan nilai nominal obligasi. Selanjutnya, selama tahun 2017, PT anak akan mencatat beban bunga 10 juta kali 10%, maka didapatkan hasil 1 juta rupiah. Amortisasi diskon sebesar Rp60.000 didapat dari 350 bagi 5. Kemudian didapatlah beban bunga sebanyak Rp1.060.000. 50% untuk PT induk sebesar
Rp550.000 didapat dari 50% kali 1.060.000. PT Induk mencatat pendapatan bunga selama 2017 dengan 5 juta kali 10%, maka didapatkan hasil sebanyak 500.000. Amortisasi premi sebesar 30.000, maka didapat pendapatan bunga sebanyak Rp470.000. Misalkan jika PT Anak menghasilkan laba 750.000 pada tahun 2017, maka pembukuan PT Induk yaitu 90% ini didapat dari pernyataan dari slide sebelumnya, maka 90% dari kepemilikan Anak kali 750.000, maka didapat hasil 675.000. Rugi konstruktif di slide sebelumnya sebesar 300.000 dikali 90%, maka didapat hasil 275.000. Dan rugi konstruktif perbagian yang tadi sebesar 60.000 kali 90%, maka didapatkan hasil 54.000. Maka pendapatan hasil investasi PT Anak sebesar 459.000. Jurnalnya yaitu investasi saham pada PT Anak sebesar 675.000, laba dari PT Anak sebesar 675.000. Itu jurnal yang mencatat 90% laba dari Anak pada tahun 2017. Sedangkan jurnal selanjutnya yaitu laba dari PT Anak sebesar 270.000 dan investasi saham pada PT Anak sebesar 270.000. Ini mencatat aja 90% rugi konstruktif pembelian obligasi. Jurnalnya beda karena pada rugi konstruktif 90% kali 300.000 sama dengan 270.000. Sifatnya mengurangi, maka akunnya tinggal dibalik saja. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu investasi pada PT Anak sebesar 54.000 dan laba dari PT Anak sebesar 54.000 dengan adjust 90% dari pengakuan perbagian rugi konstruktif. Selanjutnya, PT Induk mencatat investasi pada PT Anak 31 Desember 2017 11.250.000 kali 90%, didapat 10.125.000, di mana 11.250.000 berasal dari modal PT Anak 10 juta dan laba ditahan 1.250.000. Kemudian, laba pada PT Anak sebesar 459.000 dan pendapatan investasi PT Anak, maka didapat hasil investasi saham PT Anak sebesar 10.584.000. Menghitung bagian kepentingan non pengendali. Laba PT Anak sebesar 750.000. Kemudian rugi konstruktif sebesar 300.000 dan pengakuan rugi konstruktif perbagian sebesar 60.000, maka didapat laba bersih PT Anak sebesar 510.000. Bagian non pengendalian sebesar yang didapat yaitu 51.000 didapat dari 510.000 kali 10%. Kemudian PT Anak mencatat nilai obligasi yang beredar per 31 Desember 2017 dengan nilai nominal sebesar 10 juta dan amortisasi diskon obligasi sebesar 240.000 dari 300 kurang 60.000 dan nilai buku obligasi sebesar 9.760.000. Dan bagian untuk PT Induk sebesar 4.880.000 dari 9.760.000 kali 50%. 9 nanti buku obligasi yang sebanyak 9.760.000 ini
nanti pada jatuh tempo akan kembali sebesar 10 juta. Kemudian PT Induk mencatat investasi obligasi. Investasi obligasi pada 1 Januari 2017 yaitu 5.150.000. Kemudian amortisasi premium obligasi yang ada pada slide sebelumnya yaitu Rp30.000, maka didapatkan hasil investasi obligasi 31 Desember 2017 yaitu 5.120.000. Nilai investasi obligasi ini sendiri pada jatuh tempo nanti akan kembali ke 5 juta. Akun resiprokal 31 Desember 2017. Obligasi pada PT Anak senilai 9.760.000. 50% obligasi pada PT Anak adalah 4.880.000 dan obligasi pada PT Induk adalah 5.120.000. Pendapatan dan beban bunga pada PT Anak adalah 1.060.000. 50% pendapatan dan beban bunga pada PT Anak adalah 530.000 dan pendapatan dan beban bunga pada PT Induk adalah 470.000. Utang dan piutang bunga PT Anak adalah 500.000. 50% utang dan piutang bunga PT Anak adalah 250.000. Kemudian utang dan piutang bunga PT Induk adalah 250.000. Jurnal eliminasinya yaitu rugi konstruktif dari penarikan obligasi sebesar 300.000, pendapatan bunga sebesar 470.000, 50% utang obligasi sebesar 4.880.000. Investasi obligasi pada PT Anak adalah 5.120.000 serta beban bunga sebesar 530.000. Jurnal eliminasi bagian A, rugi konstruktif dari penarikan obligasi 240.000. 50% utang obligasi sebesar 4.880.000 dan investasi obligasi pada PT Anak sebesar 5.120.000. Bagian B, rugi konstruktif 60.000, pendapatan bunga 470.000 dan beban bunga 530.000. Bagian C yaitu laba dari PT Anak sebesar 459.000, laba non pengendalian sebesar 51.000, ekuitas non pengendalian 51.000 dan investasi pada PT Anak 459.000. Bagian D, saham PT Anak yaitu 10 juta, laba di saham PT Anak 1.250.000. Investasi pada PT Anak 10.125.000 rupiah serta ekuitas dan pengendalian sebesar 1.125.000 rupiah. Kemudian bagian E, utang bunga sebesar 250.000 dan piutang bunga 250.000. Itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.